Ya, hari ini saya Mas Camat selaku kuasa hukum dari Mbak Berbi Kemalasari hari ini memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan ya, di mana kami telah membuat laporan kan dari tanggal 20 Agustus ya, cuma karena memang adanya kesibukan dan juga ada pergantian dari kuasa hukum, baru Mbak Berbi hari ini bisa memenuhi undangan dari Polres Jakarta Selatan, di mana kami tadi telah menjawab 20 pertanyaan dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan terkait apa yang kita laporkan kepada saudara Nov Trakarta ya, terkait Undang-Undang ITE dan juga pasal 310 KUHP, di mana kami juga melaporkan pasal 27A Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 4 ya, di mana setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang dengan maksud hal tersebut diketahui oleh umum, di mana hal tersebut disebarkan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan juga melalui sistem elektronik. Itu ancamannya 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, di mana saat nanti penyidik telah meminta dari terlapor untuk membuktikan dia tidak bisa membuktikan, itu masuk lagi pasal 45 ayat 6, di mana ancamannya akan bertambah jadi 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Oke, Kak Berbi ini kan udah lumayan lama ya jaraknya dari kejadian. Ya, mungkin seperti apa sih, agak terhambat atau bagaimana? Jadi awalnya ini terhambatnya sebenarnya awalnya saya menunjuk pengacara Firdaus, ya kan, karena saya pikir ya udah sahabat saya, oke lah, ayo bang mau dibantu. Setelah udah kita LP, ternyata kan memang dari pihak kepolisian 2 minggu setelahnya langsung mengirimkan surat panggilan, ya kan, untuk undangan BAI, minta acara interview. Nah, sebetulnya yang lambat ini di Bang Firdausnya gitu loh, karena saya udah mengingatkan, bang nih gimana, ya kan abang selaku pengacara saya, tolong diurusin dulu ini biar cepat, karena jangan kelamaan, saya juga sibuk. Tapi ternyata beliau lebih sibuk daripada saya. 1 bulan saya tunggu, sampai dengan 2 bulan saya tunggu, nggak ada progresnya. Jadi saya bilang, waduh abang, kalau kayak gini ceritanya saya nggak enak dong, karena ini kan berkaitan juga dengan laporannya Pak Sunan. Saya bilang, ya sudah kalau gitu kita sepakat saya ganti kuasa hukum aja. Iya soalnya sorry Berbi, gue lagi sibuk banget, lagi ngurusin yang lain. Oke ya sudah, kalau abang nggak fokus dengan urusan saya nggak apa-apa, saya ganti yang lain. Karena kan di sini kan saya melaporkan, saya nggak bisa jadi pengacara kan gitu. Otomatis kan saya jadi pelapor gitu. Nah jadi oke, akhirnya saya sepakat, saya bicara Mas Sunan, sepakat kita menunggu law firmnya Maci untuk menjadi kuasa hukum saya dalam kasus ini. Kerugiannya mungkin apa dari pencemaran nama baik? Kerugiannya ya saya jadi satu dipermalukan ya, karena saya kan banyak endorse karena saya dibilang nenek-nenek ya kan, dan itu viral juga. Jadi akhirnya banyak endorse saya yang terhenti, terus banyak orang-orang yang pengen menjadikan saya BA di skincare, terus di teman-teman pengacara juga kan, jadi akhirnya jadi omongan, banyak kontrak-kontrak yang jadinya terpending akibat perkataan beliau gitu. Pembanci kira-kira terlapor akan bertanggung jawab mungkin ada Untuk terlapor kayaknya sih masih belum ya, karena ini kan baru panggilan pada pelapor ya, dalam hal ini Mbak Berbi Kemalasari, dan habis ini mungkin akan dipanggil saksi-saksi dari pelapor ya yang kita ajukan ya. Salah satu saksi yang diajukan Bang Sunan ya, karena kan Bang Sunan dijadikan saksi karena di situ saat kejadian kan memang Mbak Berbi ini ada. Ya. Mbak Berbi ini ada dalam kejadian yang liputan di TV One itu ya. Kan dia menuduh Mbak Berbi ini seorang nenek-nenek dan kukunya tuh sudah terlepas, dibilang seolah-olah kukunya itu terlepas sebelum adanya kejadian dan acara tersebut gitu. Padahal kan dampak dari keributan itu kukunya Mbak Berbi Kemalasari ini terinjak dan terlepas gitu. Dia seolah-olah janganlah memframing lah, emang kuku klien saya terlepas pada saat kejadian. Ada tadi kita melampirkan bukti video lengkap, keributannya juga, dan dia kan bilang bahwa Mbak Berbi ini tidak ada di tengah-tengah kejadian
Kita tadi melampirkan video Mbak Berbi ini ada kok di tengah-tengah kejadian, ada kok di letaknya adanya di situ, dan penonton juga saat keributan juga mencoba memisahkan seperti itu. Jadi kami harap saudara Dr. Kapta ini bisa membuktikan apa yang dia dalilkan seperti itu. Dan banyak kontrak saya yang akhirnya kan jadi terhambat karena apa? Saya biaya rumah sakitnya satu juga mahal. Kedua saya 1 minggu itu sakit, demam tinggi karena yang namanya jempol jari kukunya itu dicabut, kalian bisa ngebayangin kan rasanya kayak gimana. Saya sampai sakit, demam tinggi, syuting saya selama 1 minggu itu semuanya kontrak saya jadi batal semua akibat perbuatan beliau. Mengakumulasi nggak sih kerugian materialnya kira-kira berapa? Ya saya kerugian material itu kan sekitar 2 minggu, 3 minggu saya nggak bisa jalan ya. Sementara sebulan kan saya bisa menghasilkan duit ratusan juta gitu. Ya kurang lebih 500 juta lah 1 bulan itu saya rugi. Jadi kan saya nggak bisa kemana-mana, saya banyak klien, saya nggak bisa pergi, demam tinggi, ya kan biaya rumah sakit, akhirnya kontrak banyak yang terputus, terus saya dilecehkan di media sosial dibilang nenek-nenek. Jadi itu saya mengalami kerugian kurang lebih 500 jutaan. Ada komunikasi nggak sih mas setelah kejadian? Saya nggak kenal dia sih, saya nggak pernah kenal dia, apalagi dia sesama lawyer. Kalau lawyer rekan sejawat itu kan penghinaan, karena kita kan punya kode etik ya sesama teman sejawat, seharusnya saling menghargai. Saya tidak pernah kenal dia, tapi dia bisa menghina saya dengan seenaknya. Udah tahu saya lagi kondisi juga kan lagi sakit, bukannya aduh saya minta maaf, malah dia mendalilkan katanya kuku kaki saya itu terkelupas sebelum kejadian. Itu kan lebih menghina lagi. Dan asal tahu saya itu bukan seorang nenek-nenek karena anak saya ini masih kelas 1 SMA. Yang definisi nenek-nenek itu kan adalah orang yang sudah mempunyai cucu. Jadi kalau kita belum punya cucu dibilang nenek-nenek, ya mungkin dia biasa jalan sama nenek-nenek kan gitu. Mbak Berbi, mungkin berarti dengan laporannya ini berjalan benar-benar tidak ada damai untuk Saya sih nggak mau damai karena saya rugi banget loh. Hampir 1 bulan itu saya nggak bisa kemana-mana, belum demam tinggi, kontrak-kontrak saya hancur semua ya kan, orang jadi pamor saya kan jadi rusak pada saat itu karena kan viral juga kan. Jadi saya rasa saya akan lanjutkan. Oke, udah? Ya keinginannya dia harus tanggung jawab dengan perkataannya kan gitu. Apabila dia tidak, ya dia harus mengganti kerugian saya lah. Karena kan itu akibat perkataan dia gitu. Permintaan maaf secara langsung atau seperti apa? Ya mungkin kalau minta maaf secara tertulis dia langsung ya dan mengganti kerugian saya gitu aja, baru saya nggak terusin. Karena kan ini juga harus dicontoh dengan teman-teman advokat yang lain, jangan seenaknya aja, apalagi kalian dari kampung, dari luar kota yang kita ini kan orang Jakarta ya, harus sopan lah ya bicara. Itu kan pakai kacamata, mungkin minnya kurang atau matanya blunder, saya juga nggak tahu. Dia sampai masa seorang saya BRB dibilang nenek-nenek, perawatan saya udah miliaran, mohon maaf ya. Dan anak saya jelas-jelas masih kelas 1 SMA. Jadi itu sangat pelecehan dan sangat merusak harga diri dan nama saya gitu di media sosial. Oke. Pak, mengganti kerugian maksudnya gimana enggak? Berapa? Loh iya kan itu kan saya kan udah sakit kan, tapi kan dia bilang jempol kaki saya, dia lebih pintar kayaknya dari dokter. Dia kan bilang jempol kaki saya sudah terkelupas dari sebelumnya. Nah itu kan pernyataan yang menyesatkan sebetulnya ya. Itulah dia harus bertanggung jawab atas perkataannya gitu. Dan jelas-jelas saya itu kan pada saat kejadian di TV One itu, anak-anak media juga kan semuanya tahu, ada rekamannya. Saya juga sampai live TikTok. Kita juga masih punya simpan buktinya, itu saya berdarah-darah buku saya sampai dengan 2 jam di TV One. Masa iya dia berdalilnya seperti itu kan, itu bukannya ada empati, malah jadi makin menghina itu. Jadi menurut saya ini orang nggak ada pikiran gitu. Udah?